Baiklah pemirsa dan juga pendengar, kembali lagi di program spesial kita Bolkes kali ini. Masih bersama aku Novel Rifki Alfarido. Tentunya kita ngobrolkan seputar Piala Dunia, karena yang kita tahu Piala Dunia adalah pesta sepak bola di seluruh negara nih. Ada 48 negara, kita udah bahas di episode-episode sebelumnya. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama Bang Mumu lagi. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa nih. Kalau tadi kita tahu jagoannya Bang Mumu tuh Argentina. Karena kita tinggal di Asia, tentunya banyak ya, enggak terlalu banyak kayak negara-negara Eropa ya Bang ya. Iya, Ada beberapa negara yang jadi rajanya di Asia gitu. oke. Terutama kayak Jepang, Korea, Iran, itu udah tidak bisa kita pungkiri tentunya kalau untuk di dunia sepak bola, apalagi Jepang nih. Aku pengen ngobrol seputar sepak bola Jepang di Piala Dunia sama Bang Mumu nih. Oke. Menurut yang Abang tahu, sepengetahuan Abang, kalau Jepang di Piala Dunia 2026 kayak gini, gimana nih? Dari persiapan yang Abang baca, entah mungkin ya informasi-informasi yang Abang Hmm, dapat gitu. Jepang, ya secara kualitas bagus sih sebenarnya untuk Asia ya, untuk Hmm, Asia. Dan Eropa pun mungkin udah bisa menyaingi kekuatan tim-tim besarnya. oke. Jepang setahu saya itu memang udah cukup kompetitif di 2002 waktu jadi tuan rumah. Oke, benar. Lolos 16 besar dengan kualitas main yang udah main di negara Eropa. Hmm. Nakata, Nakata salah satu faktor kenapa Jepang itu bisa berkembang. Pertama, pembinaannya bagus sehingga kualitas pemainnya bisa merambah ke Eropa. Kalau untuk 2026 kayaknya ditambah lagi, mohon maaf, 2026 Kubo, Mitoyama udah main di berbagai liga besar. Harus kita apresiasi, kayaknya dia bisa sampai ke babak 8 besar atau semifinal. Semifinal, luar biasa. Jepang sampai ke semifinal kalau prediksi Bang Momo. Iya, Kita tahu di kualifikasi Piala Dunia kemarin satu grup sama Indonesia, bahkan mereka tidak terkalahkan, iya, cuman bermain imbang melawan Australia Australia. 0-0 ya. Mm-mm. Artinya Jepang udah benar-benar siap untuk mengarungi Piala Dunia kali ini. Di bawah asuhan dari Moriyasu sebagai pelatih, Iya, orang asli Jepang iya, gitu. Kalau melihat dari postur badan Bang, sekarang Jepang yang kita tahu kan udah bukan badan-badan Asia iya. gitu kan, main udah di Liga Jerman, para pemain-pemainnya di Liga Inggris, dan pengalamannya udah bisa kita bilang di atas kertas gitu. Apakah Jepang bisa menjadi underdog untuk di Piala Dunia kali ini? Kalau pribadi nih, Ah, ah, underdog kemungkinan agak di atas itulah, agak di di atas atas underdog. underdog, oke. Karena secara liga Hmm, Jepang itu cukup kompetitif. Mereka menghasilkan pemain-pemain yang cukup bagus, punya prestasi di lokalnya dulu sehingga bisa berkembang ke Eropa. hmm, Nah, jadi kemungkinan kalau kita bahas Jepang tuh underdog, kayaknya saya lebih ekspektasinya lebih tinggi lagi lah. lebih tinggi lagi. Karena kualitas Hmm, kompetitifnya liga, terus pengalaman bermain, sistem, dan juga pelatih yang paham dengan situasi sepak bola Jepang. wih, Jadi kemungkinan seperti yang saya bilang, underdog itu ya periode 2010 itu untuk Asia bisa dibilang underdog, tapi 2010 ke atas Asia itu udah bisa dijadikan salah satu kekuatan untuk menandingi Eropa, luar terutama biasa. Jepang. Jepang ya, Jepang. Dan kalau di laga-laga uji coba, Jepang kan beberapa kali melakukan uji coba sama negara-negara, bahkan Inggris, kemarin juga mereka Amerika Siap. Serikat gitu kan. Artinya kalau menurut Bang Mumu, Jepang bisa dijadikan kiblat sepak bola Asia nggak sih untuk sekarang? Atau mungkin kiblatnya ya kita tetap ke Eropa gitu, tetap ke Amerika Selatan gitu. Oke. Kalau untuk kiblat, Jepang kemungkinan udah ada di titik di mana dia disandingkan dengan tim-tim Eropa. Oke. Jadi kita nih kalau di Indonesia nih harusnya bisa berproses atau menjadikan dia patokan kita untuk berprestasi. Ah, Terutama dalam kerangka manajemen kompetitifnya liga, terus branding liganya kan cukup familiar nih ah, di berita-berita yang ada. Jadi kalau misalnya kiblat, Jepang itu memang harus sudah disandarkan di
Eropa. Terutama mungkin di Belanda kurang lebih lah kayaknya. Benar. Belanda kurang lebih. Aku setuju. Dari kualitas materi pemain, pengalaman bina usia dini mereka juga gitu kan. Tentunya Jepang adalah salah satu raksasa yang lumayan menakutkan untuk di Piala Dunia kali ini. Jepang dan Korea, otomatis ya kita ngelihat kualitas ya kurang-kurang lebih gitu kan. Kalau misalnya disuruh pilih Bang, dukung Jepang misalnya gugur nih di fase grup, masih ada Korea, Abang bakalan tetap antusias seperti mendukung Jepang atau ya udahlah Korea tetap Korea gitu? Oke. Kalau saya sih sampai di saat ini gambaran setelah membaca berita, analisis segala macam kayaknya begitu prediksi kita Jepang gagal, tidak kayaknya saya kurang antusias lah dengan Korea. Dengan Korea. Karena menurut saya kompetitifnya Liga Korea masih jauh dibanding kompetitifnya Liga Jepang. Terus banyak juga pemain Jepang yang harusnya udah banyaknya pemain Jepang yang sudah banyak malah melintang di Eropa dibandingkan Korea. Walaupun ada 1-2 orang pemain Korea yang bermain di Eropa. Kalau seperti itu, saya tetap mengidolakan Jepang sih yang lolos ke babak selanjutnya. Dan kalau bisa kita doakan ya ada negara Asia sampai lolos ke babak final Piala Dunia kan. Luar biasa. Apakah semenakutkan itu Bang, Kubo untuk Piala Dunia kali ini? Kubo secara kualitas mungkin dia udah bisa bersanding dengan Yamal. Walaupun dia mainnya di tim yang kualitas liganya gitu. Maksudnya bukan kualitas liganya, maksudnya timnya kurang mapan lah dari sisi prestasi seperti kayak Barcelona. Tapi individual sepertinya Yamal, Kubo, Arda Güler Turki, terus Brahim Diaz Maroko, itu kualitas permainannya sama. Cuman membedakan mereka bermain di tim yang lebih besar daripada Kubo yang bermain di Real Sociedad kalau nggak salah saya. Jadi kalau untuk narik ke Jepangnya, mungkin dia bisa jadi salah satu ujung tombak lah untuk mengangkat prestasi Jepang. Iya benar. Kubo itu bagus secara permainan, visioner, fleksibel, terus mengembangkan sistem permainan sehingga kita bisa lihat kan Jepang tidak terkalahkan di kualifikasi. Benar. Cukup kuat untuk berhadapan dengan tim-tim Eropa yang notabene udah punya pengalaman. Benar. Terakhir 2018 yang saya ingat di Belgia, mereka di 16 besar. Jadi oke lah sebenarnya Kubo untuk mensupport Jepang sampai ke babak final. Wih, luar biasa. Bang, Jepang kan suka bikin kejutan nih. Suka bikin kejutan bahkan mengalahkan tim-tim raksasa Eropa gitu kan. Jepang yang Abang prediksi semisalnya lolos dari fase grup akan mengalahkan siapa Bang? Entah mungkin nanti di semifinal, di 8 besar mungkin. Antusias saya Jepang tuh pengen Jepang, saya kepingin saya nih Jepang nih ketemu Spanyol. Spanyol. Karena pertama satu pemain Jepang ada yang bermain, mungkin ada beberapa pemain Jepang yang banyak pernah bermain Spanyol. Mereka udah pasti pernah tahu kualitas Spanyol seperti apa. Jadi entah itu 16 besar, 8 besar, kalaupun mereka ketemu pasti ada pertandingan yang benar-benar kompetitif. Seru. Kalau bisa hujan gol. Jadi membuat penonton lebih antusias menonton pertandingan tersebut. Walaupun kita nontonnya tuh di jam-jam kerja. Gitu. Setidaknya mengurangi stres kita lah ketika lagi ada kerjaan kantor gitu kan. Hiburan Piala Dunia ini jadi salah satu hal yang paling kita tunggu-tunggu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi bersama Bang Mumu tentunya di Bolkes ngobrolin seputar Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Saya Ritaudin Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan juga sekaligus sebagai Ketua PSSI Kabupaten Melawi, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar tersiar Piala Dunia 2026. Mari warga Kalimantan Barat dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia tahun 2026 hanya di Radio Republik Indonesia Pontianak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga. Saya Al-Amin, Ketua Aprindo DPD Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI Kalbar sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak. Oke, balik lagi di Bolkes ngobrolin seputar Piala Dunia nih. Ngobrolin sepak bola Jepang yang tentunya bisa jadi kiblatnya untuk di ranah Asia ya. Asia Timur kita punya kayak Arab Saudi, kita punya Iran gitu kan. Tapi Jepang tidak ya keluar dari kiblatnya sepak bola kita gitu kan. Kalau semisalnya Jepang menjadi juara Bang Piala Dunia misalnya ya, kita berandai-andai gitu kan. Apakah bakal se-hype itu sepak bola Asia atau ya udah kiblat kita tetap harus ya pemain-pemain kita mainnya di Eropa gitu? Jika Jepang Piala Dunia dan juara, yang pasti di luar ekspektasi mungkin orang-orang Asia kan. Semuanya rata-rata Pasti 70% nih. Dan kalaupun itu terjadi, bisa dibilang mulai beralih nih. Oke. Sudut pandang kita, oh sepak bola ini kiblatnya bukan di Eropa, bukan di Amerika lagi. Asia ternyata punya prestasi yang cukup membanggakan. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Jepang punya kualitas, harusnya bisa sampai itu di titik final atau juara tuh. Oke. Ngefek nggak Bang untuk sepak bola Indonesia ketika Jepang ini tembus ke 4 besar Piala Dunia? Kalau dari sisi kualitas harusnya bisa memberikan efek untuk Indonesia. Karena kita negara Asia, dasarnya kan sebenarnya nggak terlalu jauh nih. Jepang dulu pun setahu saya belajar juga dari Indonesia kan. Cuman mereka lebih berprogres. Sedangkan kita tahu sendiri Indonesia seperti apa. Tapi yang pasti efek paling besarnya ya tadi pasti ada lecutan sendiri untuk pemerintah kita ataupun pengurus di PSSI untuk menjadi negara sepak bola yang paling tidak bisa bersaing dulu di Asia. Efeknya pasti ada. Setuju, aku setuju. Apalagi banyak pemain diaspora, pemain kita juga udah berkembangnya lumayan pesat gitu kan untuk di industri sepak bola tentunya. Nah Bang, kita lanjut ada challenge lagi nih ya. Kalau di episode pertama tadi kita challenge ada grup pilihan Abang dan ini masih sama challenge-nya. Ada drawing zone. Kita bakal pilih 4 negara pilihan Bang Mumu ketika kita berandai-andai jadi panitia Piala Dunia gitu kan. Misalnya Bang Mumu milih 4 tim yang bakal bersaing untuk lolos ke fase berikutnya nih. Silakan Bang Mumu tanpa melihat ya? Tanpa melihat. 4 negara. 1. Saya simpan. 2. 3. Plus 4. Saya buka mata ya. Boleh. Sudah ada 4 negara pilihan Bang Mumu di episode kali ini nih. Ada Afrika Selatan, Republik Ceko, Swedia dan juga Ghana nih. Ada duo tim dari Afrika. Menurut Bang Mumu, siapa yang akan menjadi juara grup ketika 4 negara ini bersaing? Afrikanya pasti Ghana. Why Ghana? Pertama, secara kualitas permainan, Ghana disupport beberapa pemain. Mohon maaf, seperti yang pernah bermain di Eropa. Dulu John Obi Mikel kalau nggak salah. Ya, nggak tahu saya masuk squad atau enggak. Tapi yang pasti regenerasinya agak lebih bagus. Dia juga punya dulu Asamoah Gyan. Yang kontroversi waktu itu. Maaf, lawan Uruguay ya kalau nggak salah, kontroversi. Jadi kemungkinan lolos fase grup Ghana. Juara grupnya bakalan Ghana kalau menurut Bang Mumu. Yang kita beberapa bulan lalu kan disuguhkan sama pesta sepak bola Afrika gitu kan. Ada Senegal, terus ada Maroko juga, ada Pantai Gading, Ghana.
dan mereka juga punya kualitas-kualitas pemain yang Cukup udah bagus. bermain di top-top Eropa, Eropa, iya. gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Ghana bakalan jadi juara grup ketika mereka bersaing nih. Iya. Ghana berarti. Nah, nextnya Bang, selain Ghana nih, selain Ghana siapa yang akan menyusul untuk lolos ke grup selanjutnya? Afrika, Ceko, dan Swedia. Swedia. Kalau podcast kemarin saya Ceko sebagai runner up. Ceko. Tapi kalau untuk grup ini sepertinya maaf, kemarin saya Swedia kan. Swedia. Nah, kalau untuk grup ini sepertinya saya mengandalkan Afrika. Afrika, double Afrika. Why Afrika? Karena kan pertama ini mungkin Piala Dunia yang kedua bagi mereka. Kalau Ya, nggak salah. kedua Pertama tuan rumah. Tuan rumah 2010. Tuan rumah kan 2010 dan itu antusias Luar biasa. penontonnya cukup. Piala Dunia pertama di Afrika. Dia tuan rumah, cukup merepotkan grup yang ada. Oke. Dan saya yakin di 2026 ini Afrika akan memberikan kejutan lah di Kejutan. grup yang ada sekarang dan pasti lolos sebagai runner up Oke. di grup tersebut. Anyway, Afrika Selatan juga salah satu negara yang punya keunikan dalam ya segi jersey, Ya. kita tahu kan, lucu pokoknya, Ya. dan itu tidak menutup kemungkinan Afrika Selatan bisa menyusul Ghana di fase grup Fase kali grup, ini. Kalau mereka satu grup ya. Kalau mereka satu grup, berandai-andai kita kan, tapi udah di drawing gitu kan. Tersisa dua negara dari benua Eropa, ada Swedia dan juga Republik Ceko. Menurut Bang Mumu, siapa yang bakal menyulitkan duo Afrika tadi? Patokannya story, Ceko punya pemain hebat, Nah, Swedia punya pemain hebat, story-nya ya. story-nya. Tapi untuk sekarang, kalau nggak salah saya Swedia ini lolos Piala Dunia dikarenakan playoff. Playoff Playoff benar, ya, walaupun waktu di grup kualifikasi mereka nggak pernah menang sama sekali kalau nggak salah. Ya. Betul, betul. nggak pernah menang sama sekali. Cuman, nah inilah sepak bola yang tidak kita bisa prediksi di luar dari apa yang kita bayangkan. Benar. Jadi kemungkinan tetap Swedia yang jadi underdog untuk Swedia. di grup yang saya pilih tadi. Oke, again and again, ini Swedia yang bakal diprediksi Bang Mumu menjadi momok menakutkan di Piala Dunia kali ini. Oke, Bang Mumu, thank you ya. Kita Sama-sama. udah ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia. Jadi Oke. buat pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, berikan kolom komentar kalian seputar pesta bola dunia yang sebentar lagi bakal berlangsung di Amerika, terus di Kanada, Kanada dan juga di Meksiko. Meksiko. Tentunya nanti kita bakal ngobrol lagi di Bolkes bersama narasumber yang lain nih. Terima kasih Bang Mumu. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa nobar nanti ya Amin. di Piala Dunia, Piala walaupun di Dunia. sela-sela jam-jam kerja gitu. Kita cari Oke. di weekend tentunya. Boleh. Oke, baiklah pemirsa, nanti kita bakal balik lagi di ngobrol seputar Piala Dunia Bolkes di RRI Pontianak.